Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ngobras, ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Hari ini saya kedatangan tamu, yaitu salah satu pengurus Ibu Bela Jakarta juga. Beliau adalah bendahara Ibu Bela Jakarta, Ibu Teti Adi Indi. Gue nggak salah nyebutan ya? Enggak. Bismillah. Kita sapa dulu Bu Tetinya. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kan namanya Teti Adi Indi Ani. Teti Adi Indi Ani. Teti Adi Indiani, maaf ya Bu Teti. Iya. Oke, Neng Ule. Ya, terima kasih Bu Teti udah mau hadir di Ngobras, ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule kali ini. Oke, ya. Bu Teti ini kan kita perlu deh sebelum kita bahas tentang Ibu Teti nih, kita lebih baik kita perkenalkan dulu aja ya siapa sih Bu Teti ini. Apa namanya tentang kisah hidupnya Bu Teti. Boleh? Boleh, silakan. Silakan. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Oke, kita kembali lagi di ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Kali ini tamu saya tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu Ibu Teti. Kita akan cerita-cerita, akan kupas tuntas. Gak dalam sih, takutnya nanti kalau dalam-dalam saya lelep. Tenang, saya pasti akan berenang untuk menyelamatkan Neng Ule. Wih, terima kasih. Boleh dalam nih emang ya? Ya boleh lah. Yang penting tentang rasa ya. Iya, jangan yang lain ya. Iya. Oke, jadi Bu Teti, kita ini kan tahu ya Bu Teti ini kan salah satu aktivis TKN Santri Jakarta juga, kan aktivis TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Boleh tahu nggak sih awal mula Bu Teti kenal Pondok Pesantren Suryalaya itu seperti apa sih Bu Teti? Boleh diceritakan? Iya. Saya kasih sedikit cerita. Awal mula saya mengenal Pondok Pesantren Suryalaya. Pada saat itu dipimpin masih Abah Anom ya, Abah Anom, Syekh Ahmad dan Nova Tajul Arifin. Bermula pada ayah saya gitu. Pada saat itu ayah saya sudah menjadi imam dan beliau sering pengajian di sana menakjubkan setiap bulan gitu. Pada saat itu saya masih perjalanan menjadi iwan itu, awal mula saya ditalkin itu saya masih biasa aja gitu loh, belum meresapi gitu loh, belum menjalankan zikirnya juga gitu, hanya talkin zikir terus ya masih seleboran lah gitu. Tapi pada saat itu ayah saya udah mulai mengadakan manakib di rumah saya gitu, tapi beliau yang mengatur semuanya gitu. Jadi awalnya itu kenal Pondok Pesantren Suryalaya justru dari ayah ya. Ya. Dari ayah itu akhirnya ayah mengajak Ibu Teti untuk talqin pertama di Masjid Kubah Mas. Pasti oleh salah satu wakil talqin Iya, sana ya pada saat itu. Tahun berapa Bu Teti? 2003. Oh, 2000. Berarti tahun 2003 Bu Teti sudah ditalqin itu. Tadi kayaknya saya sempat dengar masih belum merasakan Ya, maksudnya masih belum biasa merasa, aja, ya. masih biasa aja dan Masih belum merasakan rasanya yang ya seperti apa sih rasa setelah ditalkin itu belum sama sekali. berarti ibaratnya kalau talqin yang pertama Ibu Teti masih biasa saja dan kegiatan amalia Pondok Pesantren Suryalaya pun juga masih, kalau tadi bahasa Bu Teti masih slebor. Iya, selebor. Asal gepo ya. Oke. Nih, Bu Teti berarti kalau tadi itu kan Bu Teti talqin pertama itu di Kubah Umas oleh salah satu wakil talqin. Ya. Pengersama saat itu di tahun 2003 ya. Iya. Nah, tadi Bu Teti bilang pas talqin pertama itu belum merasakan apa-apa gitu. Jadi hanya sebatas talqin aja udah gitu ya. Iya. Begitu balik lagi ke kehidupan biasa, masih pengamalan amalia Pesantren Suryalaya pun masih seleboran ya. Iya. Selebor. Boleh diceritain selanjutnya lagi nggak Bu Teti, gimana itu akhirnya Bu Teti bisa berada di posisi sekarang?
Ya. Dan kemudian ayah saya itu almarhum Bapak Haji Muhadi Wasono itu mengajak saya untuk khusus tasawuf. Pada saat itu ya yang menjadi pembicara itu wakil talqin Pondok Pesantren saya itu Kiai Haji Wafiuddin Sakam. Pada saat itu saya ditalkin lagi oleh beliau. Disitulah saya merasa bener-bener air mata udah berderai lah gitu ya. Ingat dosa-dosa saya ibaratnya manusia yang belum baik untuk beribadah gitu loh. Pokoknya disitulah saya meresap sekali itu, diimbangi dengan khusus tasawuf tadi selama 3 hari. Pada saat itu di Bank Mandiri, pada saat itu kalau nggak tahu saat itu di gedung Bank Mandiri Jakarta. Nah disitulah saya mulai menjalankan zikir TKN Suralaya. Nah disitulah saya merasa setelah saya ditakin zikir itu ibadah saya jadi lebih khusyuk gitu. Terus saya menjalani kehidupan itu menjadi kehidupan dunia itu saya pikir tidak menjadi prioritas saya pada saat setelah saya zikir itu. Jadi lebih benar-benar merasakan rasa untuk beribadah itu lebih khusyuk lagi. Di situ yang saya rasakan. Oke, berarti itu setelah memang sih ya kursus tasawuf itu buat kita yang awal baru mengenal Pondok Pesantren Suralaya adalah sebagai upgrading, karena upgrading setelah kita ditanamkan zikir gitu kan, atau mungkin yang pengen mengenal Suralaya di kursus tasawuf itu sendiri kan ada yang namanya kan talqin juga kan. Ya, nah, betul. itu memang kursus tasawuf memang bagaimana kita bisa mengetahui tentang thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya secara ilmiahnya ya. Betul. Nah, berarti Bu Teti sudah talqinnya itu akhirnya di upgrading dan ditalqin ke bulan dan baru mulai merasakannya ya. Betul. Itu almarhum Bapak masih ada, Papa masih ada. Masih. Kemudian saya ikut khusus tasawuf bersama almarhum pada saat itu. Ayah saya masih ada dan beliau yang mengajak saya untuk khusus tasawuf. Kemudian setelah mulai fokus langsung manakib gitu atau enggak? Belum. Juga. Tapi saya udah menjalankan zikirnya pada saat saya selesai di khusus tasawuf itu udah mulai menjalankan zikirnya. Setiap habis sholat 5 waktu tuh kita menjalankan zikirnya. Sudah mulai mengenal zikir hofi, zikir jahar ya. Disitulah saya lebih mengingat Allah. Jadi saya merasa di diri saya itu selalu ada rambu-rambu gitu loh. Bila saya melakukan hal yang memang tidak diperbolehkan dalam agama tuh saya seperti dikasih sinyal gitu. Setelah saya menjalankan zikirnya tadi gitu. Makanya orang bilang mensucikan diri dengan talqin zikir itu benar sekali, karena saya merasakan gitu ya perjalanan saya. Sebagai pengamal ya, bukan sebagai teori ya. Bukan, tapi itulah saya sudah ya. mengamalkan tadi, Nengule gitu. Jadi akhirnya tapi masih belum fokus lah ya, masih bahasanya masih selebor ya. belum juga saya untuk datang ke Suralaya belum pernah. Belum juga. Belum. Pada saat itu saya merintis karir di situ lagi sibuk-sibuknya luar biasa. Jadi lagi dikasih dunianya lagi masih banyak ya. Di masih situ. fokus di sana. Betul. Oke. Gitu. Kemudian akhirnya bagaimana tuh ceritanya Bu Teti akhirnya bisa titik balik pulang ke pokoknya udahlah dunia mah nomor 2, sekarang saya mau mengamalkan amalan sahabat itu akhirnya di mana? Seperti apa? Nah, pada saat itu tanggal 13 Juli 2011 itulah titik balik saya, yang pada saat itu kalau ayah saya ngaji ke Suralaya itu saya sampai gini, Pi, kok ngaji jauh-jauh banget, kayak bisa yang deket gitu kan, karena ayah saya kan pada saat itu penderita diabetes yang mungkin pendengarannya udah kurang kan, tapi beliau kalau ke Suralaya itu selalu semangat 45 nyetir sendiri. Saya suruh pakai supir pun nggak mau. Pokoknya dia kalau udah manakib gitu udah happy-nya luar biasa itu. Pokoknya judulnya manakib ke Ya, Suralaya. udah happy pokoknya. Gitu. Dan dia bilang, kamu belum merasakan bahagianya. Kalau kamu sudah merasakan bahagianya ke Suralaya, ziarah dan lain-lainnya, dan manakib dan lain-lainnya, kamu pasti akan ketagihan. Nah, di situ saya masih belum mengerti apa penjaraan almarhum itu. Pada saat itu terjadilah tragedi, ayah saya pulang manakib itu terjadi kecelakaan. Nah, pada saat itu terjadi kecelakaan. Iya, tahun 2011. Tanggal 13 Juli
pada saat itu bertepatan dengan ulang tahunnya Ibu Lina Rashid, ketua IBJ. Oh. Pada saat itu Ibu Lina ingin meraktir bakso pulang Wanakit Jadi, itu. Manaknya bareng-bareng nih ke Suralaya Iya, sama Bu Lina. tapi lain mobil, Oh, beda mobil. beda Nah, terus mobil. pulangnya katanya mau karena ulang tahun, Iya. ceritanya mau traktir bakso dulu sebelum Betul, Jakarta. betul. Nah, terus Nah pada saat konvoy kok ini kata Bu Lina kok nggak nyampe sih Bapak gitu kan? oh duluan mobilnya Bu Lina. Iya kan Bu Hartini, Pak Sutiono itu ada di mobil ayah saya gitu. Kok nggak nyampe? Ternyata dengar kabar terjadi kecelakaan gitu. Pada saat itu ayah saya kecelakaan. Kemudian saya juga dikabari cukup shock juga gitu karena Ada rasa beliau yang dirasain. iya pas pada saat terjadi itu kan jam 12:30 itu tiba-tiba di kantor itu dada saya sakit sekali, sesak sekali gitu loh. Nah ternyata pada saat itu saya dengar cerita dari yang pengantar itu, Ustadz Oke cerita jam 12:30 itu ayah saya dengan terbata-bata menyebut nama saya. Nah pada saat itu juga dada saya tuh sakit sekali terus ingat beliau gitu. Nah sudahnya malam itu jam 9:30 malam dapat berita bahwa ayah saya meninggal dunia. Kemudian saya segera berkemas, saya dari Jakarta langsung ke Salatiga. Saya udah nggak ke Hasan Sadikin lagi karena jenazah sudah dimandikan di kafan di sana, langsung menuju ke Jawa Tengah, Berarti kecelakaannya di daerah Malambong. Malambong, Ah. kemudian dibawa Hasan ke Sadikin, Sadikin, dari itu malamnya langsung ya, berangkat ke ke Salatiga. Salatiga, Jawa Tengah. Nah pada saat itu saya udah berpikir, oh pokoknya saya sudah shock. Saya tuh sampai baju-baju pun yang mengemasi adik ipar saya udah nggak bisa bicara apa-apa karena saya sangat dekat dengan beliau pada saat itu. Nah kemudian Rasa kehilangan lah. iya sangat sekali saya terpukul sekali karena kan kalau orang kecelakaan itu kan kita belum merasa siap kan untuk Iya, ditinggalkan. Betul. Lain dengan orang yang kita sakit, atau- mungkin kita udah ikhlas gitu kan. Nah pada saat itu saya akan bisa sampai di Jawa tuh saya pengen memeluk jenazahnya, ingin menciumi. Tapi setelah saya lihat wajah ayah saya begitu indahnya, wajah kembali muda sekali, muda seperti umur 35 tahun. Pada saat itu ayah saya meninggal umur 62 tahun. Itu wajahnya kembali gemuk, putih dan wajahnya senyum, tidak ada luka sekujur tubuhnya sama sekali. Itu yang luar biasa. Kejadian kecelakaan Betul. mobil, Betul, tabrakan, betul. tapi nggak ada luka. Nggak ada Kok luka. bisa? Nah itu dia, mungkin karena zikir tadi ya. Oh gitu. Jadi Wallahi. ini pulang dari Suralaya nih ya, pulang Iya, dari keluar Suralaya. dari mana kita? Pulang dari Manakib, tiba-tiba qadarallahnya ternyata sama Allah disuruhnya ditakdirkannya beliau kecelakaan, tapi Betul. tubuh beliau enggak ada. Tidak ada luka, hanya biru aja di bibir, tidak ada darah keluar juga, dan wajahnya indah tersenyum. Disitulah, inilah husnul khotimah, menghadap Allah dengan wajah tersenyum, wajahnya indah berseri, seperti ikhlas melepaskan segalanya. Itu yang saya lihat di wajah ayah saya. Disitulah saya yakin, inilah yang orang cari amalan teken ini, husnul khotimah. Jadi ada saksinya pada saat itu, ada Ustadz Oke, ada om saya pada saat beliau itu di dalam layar itu sudah tidak ada denyut jantung ya, udah datar, Flat gitu udah ya. flat. Tapi ayah saya masih menyebut Allah 3 kali dengan jari bergerak-gerak. Hovinya jalan ya gitu. Padahal di layar monitor itu sudah tidak denyut jantung, sudah datar. Itulah zikir Itulah Hovi, karomah hidup. dari guru juga. Nah, itu Karomah dari pengasaban. Kemudian ada satu hal yang luar biasa, bawang melati. Sampai ada hal yang luar biasa juga, sampai dokter yang merawat ayah itu nanya, Bapak ngaji di mana? Kok bisa? Bolehkah Itu saya? Karena pada saat mau meninggal itu beliau menyebutkan la ilaha illallah. Dia sudah tidak ada denyut jantung, tapi mulutnya berlafaz Allah, Allah, Allah. Itu Ustadz Oke saksinya sama paman saya, dia lihat sendiri. saat mesin sudah menyatakan sudah wafat, Iya. tapi lisan beliau almarhum masih menyebutkan lafaz Allah. Dengan jari berhofi gitu. Itulah karomah dibimbing dengan pengasaban ya. Akhirnya dengar cerita dokter itu menjadi Iwan Suralaya juga. Oh, gitu. Dokternya juga jadi Iya. Itu karena melihat beliau meninggal Cara itu proses ya melepaskan ruhnya itu dengan ikhlas
dan menyebut asma Allah. Itulah yang kita cari kan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, memang Gitu. terkadang kalau kita punya, bukan terkadang ya, memang kalau punya murid, punya guru dan gurunya itu seorang mursyid, Ya. Mursyid yang kamil mukamil, kalau Ya. mursyid yang kamil mukamil itu pasti dia akan bertanggung jawab dunia akhirat sampai saat sakaratul mautnya pun guru pun hadir. Mungkin saat itu mungkin pengersa abah pun ada saat Insya itu ya. Allah, Insya Allah iya, pengersa abah iya. ada untuk mendampingi papa ya. Iya, disitulah. Ya, itu dari proses itu, dari melihat karomah beliau, Iya. dari melihat karomah pengersa abah, papa juga meninggal. Tadi katanya kan papa punya penyakit gula, berarti kan badannya kurus dong. Iya, itu kembali gemuk lagi. Gemuk lagi? Iya, itu saya luar biasa nggak percaya apakah ini benar jenazah ayah saya itu, karena melihat tubuhnya Kondisinya? itu gemuk lagi. Oh. Karena ayah saya kan diabetes, Heeh. udah 40 tahun mengidap itu. Heeh. Tapi memang beliau itu puasa Senin Kamis dan puasa Daudnya kuat. Jadi selama hidupnya itu tidak pernah masuk rumah sakit. Ini saya ngomong nggak bohong ya. Selama hidupnya tidak pernah masuk rumah sakit. Hanya pada saat Masuk kecelakaan rumah sakit tadi. pernah kali nengok orang. Oh iya, maksudnya dia kenapa gitu loh, Le? Iya. Iya. Masuk rumah sakit pernah. Cuman belum pernah dirawat. Iya. Karena kenapa beliau Beliau itu serius-serius buat kita ngobrol. iya, ngobrol santai, saya yang serius banget gitu ya, gitu. Terus itu makanya aduh, ya itulah luar biasa ya saya rasakan. Nah, setelah itu kejadian itu saya lebih yakin lagi menjalankan zikirnya, menjalankan amalan-amalan Tekian Suralaya seperti khotaman, tawasul, terus manakib ayah saya kan yang tadinya diadakan di rumah saya. Alhamdulillah selama ini saya istiqomah selalu menjalankan itu. Menjalankan Ya, betul. Terus setelah saya lebih dalam lagi, saya sowan ke Suralaya. Pada saat itu di Suryalayanya setelah papa udah enggak Iya. ya. Itu nah itu gimana tuh? Itu. Maksudnya rasa akhirnya Di sana. sampai di Suryalaya. Itu dia. Saya pada saat itu nginep di Ibu Haja Nena, depan Masjid Nur Asror ya. Saya nginep di situ. Itu beliau betapa bahagianya ketemu saya sampai dia cerita, Teti katanya, tahu nggak ayah kamu itu sebelum kecelakaan itu duduk di pojok nunduk kayak sedih katanya gitu, ibu Haja Nena itu. Kemudian dia bilang, Pak Haji kenapa kok sedih gitu? Iya teh, doain ya mudah-mudahan si Teti mau kesini nerusin amalan saya, nerusin manakibnya katanya setelah saya nggak ada. Itu makanya beliau itu kalau ngeliat saya selalu teringat almarhum gitu. Jadi isyarat beliau sebelum meninggal pun sudah disampaikan kepada ibu anak Iya. anaknya ya. Iya, itu makanya jadi setelah itu saya lebih yakin lagi dan Akhirnya fokus di Suryalaya, Betul. fokus untuk mengamalkan amalan ajaran pengersabah dan Betul. akhirnya berkhidmat di Ibu Bella Jakarta. Betul, Akhirnya ketemu saya. betul. Kenapa saya pada saat itu juga saya siapa sih saya gitu? Kenapa Bu Haji Lina memilih saya untuk jadi bendaharanya? Itu mungkin proses ya. Karena pada saat ayah saya belajar TKN, jadi ayah saya itu dulu rumahnya nggak begitu jauh dari Bu Haji Lina, di Jalan Kemudian 4 dulu. Nah, sering melihat orang kok setiap hari apa kok denger zikir la ilaha illallah tadi gitu. Jadi ternyata itu proses gitu loh. Terus ayah saya tuh mengetuk pintu rumahnya Pak Haji Usman, belum tidak kenal. Dia bilang, Pak boleh nggak saya ikut pengajiannya? Oh jadi awal ceritanya papa itu Iya. karena mendengar rumahnya Bu Haji Lina itu ada suara dikir Nah, setiap tanggal tertentu. Iya. Akhirnya penasaran, dia nggak kenal, dia ketuk ke pintu iya. rumah. Main ketuk aja gitu. Iya, ayah saya tuh kalau tertarik dengan ajaran Sesuatu zikir hal gitu ya. sesuatu hal, dia orangnya supel ya. Beliau kan dulu bekas PAUD juga, pebisnis juga, dan orang lobby luar biasa lah beliau itu. Dulu kan PAUD sering keliling dunia juga kan gitu pada saat masih kecil. Makanya itu perjalanannya, kenal TKN dari Ibu Haji Lina, terjadinya kecelakaan pas ulang tahun Bu Haji Lina, pas tanggalnya 13 Juli tadi. Nah itu dia luar biasa perjalanan hidup ayah saya tadi gitu. Terus sekarang saya masih disambungkan dengan Bu Haji Lina, dengan Ibu Haji Hartini gitu kan. Nah, karena mungkin ini ya namanya mulut pengersabah gitu pasti Iya. akan dikaitkan dengan satu dengan nama lainnya. Gitu. Betul. Dan walaupun kita orang tidak kenal, tapi tiba-tiba kalau kita ketemu Betul. satu sama lain kayak kita udah pernah ketemu aja gitu. Betul. Padahal kita belum pernah ketemu. Itulah gitu. luar Ada biasanya, rasanya, betul. Luar biasanya menjadi iman TKN Suralaya itu, kita itu seperti saudara. Seperti saudara kandung, lebih dari itu rasa sayangnya. Jadi kalau nggak ketemu tuh selalu ingin ketemu. Rindu gitu Iya.
kita pengen selalu khotaman sama-sama, manakib sama-sama. Setelah itu tuh bahagia aja gitu. Bukannya kita takabur atau gimana ya, tapi dengan ajaran ini orang seperti saya ini lebih banyak untuk mengingat Allah. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena kita diajarkan zikir hofi, hati kita berzikir, Belajar kolbu ikhlas. kita berzikir, ya kan? Mulut kita juga berzikir, dan kita belajar Untuk bahwa ikhlas. semua ini milik Allah. Ya, kita hanya ibaratnya pelaku dalam dunia, ya kan? Makanya Allah itu harus nomor satu. Disitulah saya diajarkan melalui TKNC ini, Tekian pondok pesantren ya, Suralaya itu ya. TKN Pondok Pesantren Suralaya. Dengan berarti Bu Teti dengan setelah papa meninggal berarti kan sudah mulai aktif nih, udah mulai aktif kegiatan-kegiatan pondok pesantren Alhamdulillah, Suralaya ya. alhamdulillah. Itu masih ada yang apa jalan sendiri atau ada yang ngedampingin nggak itu misalnya manakibnya, hotamannya gitu yang dulunya punya papa gitu. Iya. Ada yang backup nggak? Nah, Atau jalan sendiri? alhamdulillah pada saat itu kan ayah saya itu manakib di rumah saya dibimbing sama Ustadz Adi Ramdhani, terus Bapak Agus Setiawan, Kemudian kemudian yang di Depok ya? iya, kemudian kironya dulu Pak Asnawi, ya, itu dulu sama Pak Tayo itu baca tanbih pada saat itu gitu kan. Ya alhamdulillah walaupun mereka jauh-jauh dari ibaratnya Jakarta Timur ya, Iya. Jakarta Timur lari ke Sawangan gitu kan, tapi kalau emang udah menjalankan ibaratnya amanah, Manakib gitu ya ya. manakib itu udah nggak mikir jauh atau dekat gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih ya pada saat sekolah juga dibimbing sama Pak Agus juga gitu. Pada saat itu kan Ustadz Ali udah mulai sibuk banget kan, jadi udah merambah kemana-mana. Jadi kita alhamdulillah setelah ayah saya meninggal pun juga saya sudah istiqomah menjalankan manakib. Jadi sudah ibaratnya tidak akhirnya tidak berjalan sendiri, tapi masih ada yang membackup kayak salah satunya kan kayak kalau nggak salah itu kan kayak tadi Ustadz Adi, kemudian Pak Agus, kemudian Pak Tayo itu juga kalau nggak salah sih saya pernah tahu mereka itu kan juga salah satu dari anakku ya, murid didikannya Abah Nur juga ya. Oh iya Ikut betul. ziarah juga Abah Nur ya. Oh iya, itu kita tiap tahun ziarah Abah Nur itu luar biasa nikmat. Nanti kita Wow. akan bahas di tema selanjutnya untuk Nah, ziarah. itu itu pasti itu. secret of Mayer. Masalah masih Ini boleh nggak ada habisnya kalau kita bicarain ziarah itu ya luar biasa. Iya. Betul Betul, sekali. betul, Berarti betul. memang yang itu dia kita ditakdirkan menjadi muridnya pengusaha itu satu kita akan terhubung dengan murid yang lain. Iya. Dengan belajar kita belajar zikir, dengan belajar kita mengingat kepada Allah gitu kan, kita diajarkan untuk bisa ikhlas, untuk lepas dalam artian segala sesuatu yang ada di diri kita bukan punya kita Ya, hanya dititipkan ya. semuanya milik Allah, terserah Betul, Allah. betul. Mau diambil kapanpun kita nggak akan stres ya Iya, kan? betul. Mau diambil apa aja, mau entah sekaligus nyawa pun sekalian gitu ya, kalau Ya. misalnya kita sudah kasih silakan aja Iya, gitu kan ya. milik Allah. Betul. Betul. Jadi akhirnya sekarang ibu mulai terus jadi pionir, bukan pionir, sebagai Serikandi Pondok Pesantren Suralaya cabang Jakarta. Insya Bukan cabang. Allah. Pondok Pesantren Suralaya kita sama-sama berhikmah ya dari Bella dengan cara kita berhikmah, kita berada di Ibu Bella adalah wadah kita untuk Iya. berhikmah kepada ya. guru mursyid yang kita cintai ya. Betul, Berarti ya, betul ya. betul. Nah, ada pesan nggak buat atau pesan nih jadi buat ibuan atau akhwat yang mungkin posisinya sama seperti ibu yang seorang pebisnis yang Ya. tadinya dulunya lebih mencintai dunia gitu, Ya. ibaratnya masih mencari dunia lah ya gitu. Iya. Ada ini nggak pesan atau pesan akhirnya buat mereka yang baru mau mengenal torikot mungkin ya, Iya, atau betul. atau yang sudah masuk TKN tapi baru pengen belajar, mungkin Ya. ada sedikit apa gitu Bu untuk masukan. Oke. Perjalanan hidup saya itu pada saat mulai menjalankan zikirnya TKN Suralaya, Pondok Pesantren Suralaya, itu yang saya rasakan luar biasa ya. Jadi bila memang kita sudah berhikmah, kita memang udah menjalankan ajaran-ajarannya, fokuslah. Kenapa? Dengan begitu kita akan lebih ikhlas menjalani kehidupan dunia ini gitu. Dunia ini hanya sementara gitu kan, hanya titipan Allah. Dan di situ kita ibadahnya juga lebih husuk lagi. Itu aja sih yang mulai buat saya untuk teman-teman yang baru belajar, jangan tinggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh TKN Pondok Pesantren Suralaya. Karena itu doa pembuka semua. Wah, itu luar biasa. Waliullah semua itu. Luar biasa. Hotamannya
Khotaman itu tawasul. kumpulan doa-doa Betul. pamungkas para wali Allah itu. Betul, solawatnya segala macam itu ada semua di situ. Kalau saya bilang itu doa pamungkas itu luar biasa ya. Itu doa benar-benar doa pamungkas, namanya juga Iya. khotaman itu. Iya makanya itu luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bu Teti sudah mau hadir Ya, di Ngobras dan sama. sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman hidup yang nyata loh, ini bukan rekayasa ya Bu Teti ya, Iya, bukan betul. halusinasi, bukan rekayasa, tapi Oh, memang iya. nyata dan terjadi Ini ya. nyata, kisah nyata, betul. Terima kasih Bu Teti udah mau sharing-sharing sama Sama-sama. Negule. Sekali lagi kita jangan lupa Subscribe dan like apa? Channel channel Ibu Bella Ibu Bella Jakarta, Jakarta Official. Oke, terima kasih sekali Bu Teti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.